Sekitaran sebulan terakhir, gue mencoba berbagai eksperimen tuning untuk gimana bikin Intel Core Ultra 200 series atau yang kita kenal dengan Arrow Lake itu bisa lebih kencang untuk gaming. Nah, kelihatannya gue ketemu hasil yang cukup menarik. Coba lihat berikut ini. Di sebelah kanan, teman-teman bisa lihat kalau performa gaming Cyberpunk-nya naik cukup signifikan. Apa yang dituning sampai bisa kayak gini? Ini CPU-nya masih default ya, jadi tidak di-overclock sama sekali CPU-nya. Yang di-overclock RAM-nya. Cukup agresif itu, hampir DDR5 9000. Jadi kali ini kita akan bahas eksperimen ini lebih lanjut. Eksperimen kali ini akan menggunakan Core Ultra 7 265K. Dengan harga kisaran 7 jutaan saat video ini dibuat, prosesor ini kelihatannya memiliki harga lebih menarik dari Core Ultra 9 285K yang masih ada di 10 jutaan di sana. Oh iya, sekilas info untuk yang mau beli Core Ultra, pastikan prosesor kamu punya garansi resmi distributor dengan melihat stiker yang ada di box seperti ini. Garansinya itu bisa dari Astrindo, Sinex Metrodata, atau WPG. Oke deh, kita langsung masuk ke bagian testing aja. Halo teman-teman, jadi kali ini gue mau kasih sedikit hasil eksperimen, work in progress selama kurang lebih sebulanan main-main atau ngoprek Arrow Lake ini ya. Spesifiknya untuk meningkatkan performa gaming yang kelihatannya masih jadi salah satu weak point atau titik lemah dari si Arrow Lake ini sendiri. Nah, jadi sejauh ini data yang gue dapatkan pas waktu pertama banget menguji Arrow Lake adalah memory latency di Arrow Lake ini kelihatan cukup tinggi. Kurang lebih mungkin sekitar 20 nanosecond lebih tinggi daripada Raptor Lake di kecepatan memori yang sama. Teman-teman juga bisa lihat video reviewnya, ada pembahasannya di sana gitu ya. Nah, ada 3 area yang perlu gue highlight dari Arrow Lake-nya seputar untuk eksperimen tuning ini. Yang pertama, Arrow Lake itu punya memory controller CPU desktop yang harusnya terbaik di dunia saat video ini dibuat. Setidaknya dari sisi pencapaian frekuensi atau clock memori gitu ya. Nah, standar defaultnya si Arrow Lake itu harusnya di DDR5 6400. Nah, tapi saat kita extreme overclocking, jadi gue pernah coba pakai dry ice, gue pernah mencapai DDR5 12000. Ya, teman-teman nggak salah dengar. 12.000 mega transfer per second atau ya 6.000 MHz kurang lebih kayak gitu. World record overclock dari memori, kalau kita lihat di leaderboard kayak HWBot itu top 10-nya isinya Arrow Lake semua prosesornya gitu ya saat ini setidaknya. Nah, yang kedua di sini, Arrow Lake itu punya support untuk RAM DDR5 tipe baru yang kita sebut dengan CUDIM. RAM ini punya komponen tambahan yang disebut Client Clock Driver atau CKD. Komponen tersebut itu diklaim bisa bantu signal integrity untuk mengizinkan kecepatan RAM sangat tinggi gitu ya dan masih bisa stabil. Jadi itu RAM DDR5 CUDIM, lebih kayak begitu. Dan hal ketiga adalah Arrow Lake ini memiliki overclocking options yang segitunya luas. Bahkan saking luasnya gue cukup yakin level reviewer hardware pun mungkin bisa bingung lihat opsi-opsi yang ada di si Arrow Lake ini. Dan gue harus akui walaupun gue masih cukup aktif overclocking, pas waktu megang Arrow Lake ini sekitaran seminggu pertama gue kalang kabut belajar arsitektur dan overclocking optionsnya gitu ya, karena secomplicated itu. Jadi gue akan coba kasih informasi sepadat dan sesingkat mungkin seputar eksperimen overclocking RAM gue kali ini di Arrow Lake. Mungkin kita coba mulai dengan bahas hardware sedikit. CPU gue pakai Core Ultra 7 265K tadi ya. Jadi CPU ini 20 core, 20 thread. Itu terdiri dari 8 performance core dan 12 efficient core. Berarti ini kalau kita hitung dia hanya beda 4 e-core dengan Core Ultra 9 285K yang tadi jauh lebih mahal. Clock speed 265K pada saat all-core itu kurang lebih P-core-nya 5,2 GHz, E-core-nya 4,6 GHz, maksimum single core boost-nya di 5,5 GHz saat load ringan single thread. Kita coba lihat benchmark sintetis, macam Cinebench R23, di situ ada yang single core dan ada yang multi-core. Kita juga bisa lihat perbandingannya dengan last gen-nya, single thread-nya si 265K ini tergolong baik, itu mengalahkan 14900K, mengalahkan
14700K, multicore-nya mendekati sebuah 14900K yang power limited gitu ya, dan juga mengalahkan 14700K di sini. Mungkin catatan aja, kita bisa lihat bahwa Core Ultra ini mengalahkan Raptor Lake dengan jumlah thread yang lebih kecil, dan juga istilahnya tadi kita bisa lihat single thread-nya, dia menang single thread-nya itu dengan keadaan clock speed-nya lebih rendah daripada si Raptor Lake gitu ya. Jadi per clock-nya lebih tinggi performance-nya. Nah, kalau kita bicara performa AI dari CPU-nya, gue coba benchmark sintetik kayak UL Prokion Computer Vision di sini. 265K-nya mengalahkan 14900K-nya tipis gitu ya dari sisi CPU. Tapi karena si 265K ini atau Core Ultra-nya semua itu punya namanya NPU atau Dedicated AI Accelerator, kita bisa lihat kalau performa NPU-nya setidaknya untuk inference ini jauh lebih kencang dari CPU dan bahkan integrated graphics-nya si Arrow Lake gitu ya. Sayangnya di aplikasi real world kita belum lihat banyak use case yang memanfaatkan akselerasi dari NPU ini, seenggaknya ya di akhir 2024 saat video ini dibuat gitu ya. Nah, gimana dengan konsumsi daya CPU-nya? Itu adalah salah satu highlight dari Arrow Lake. Kita coba lihat. Ini CPU-nya pas jalan Cinebench R23 ya, kalau kita bandingin lawan 14900K yang unlimited power di situ yaitu jauh sekali ya gitu ya. Core Ultra-nya kelihatan efisien sekali kalau kita bandingin sama Raptor Lake yang istilahnya powernya dilepas ini. Nah, ini saat kita coba gaming pakai 79 XTX, ini juga kita bisa lihat power 265K-nya terlihat relatif lebih rendah. Nah, kalau kita coba hitung performance per watt-nya gitu ya, ini kita bisa lihat bahwa 265K ini ya jelas lebih baik daripada 14900K. Nah, tentunya bicara power pasti ada hubungannya ke thermal atau suhu. 265K ini package power mentok atasnya saat worst case load semua core-nya gitu ya, itu kisaran 200-an watt. Dengan sebuah heatsink dual tower yang gue pakai itu suhunya kisaran sekitar deket-deket 90 derajat. Ini memang belum TJ Max, tapi ya istilahnya sudah dibilang cukup tinggi gitu ya. Dengan power level segini, kalau teman-teman misalnya pengen lihat suhu CPU-nya lebih rendah gitu, apalagi teman-teman memang menggunakan aplikasi yang memanfaatkan semua CPU core, gue sudah mulai menyarankan menggunakan water cooling AIO 240 mili. Nah, kita lanjut ke RAM dan motherboard. Gue kebetulan dikirimin RAM Siudim dari V-Color, ini DDR5 9000. Ini satu dari beberapa DDR5 terkencang di planet bumi saat istilahnya ini dites gitu ya. Ada lagi sih beberapa model lagi yang sedikit lebih kencang gitu ya. Dan ini memang hanya bisa jalan di memory controllernya si Arrow Lake yang mendukung Siudim dan juga mendukung kecepatan yang udah luar biasa absurd ini gitu. Jadi motherboard yang gue pakai ini juga ASRock Z890 Innova Mini ITX. Yang penting di sini sebetulnya bukan Mini ITX ya, tapi ini motherboard 2 DIMM gitu ya. Jadi harusnya cukup mendukung kecepatan RAM yang tinggi. Nah, untuk GPU gue pakai testbed gue yang lama ya 79 XTX gue gitu. Komponennya juga teman-teman tadi bisa lihat. Oke, tadi gue bilang mau lihat tes performa gaming ya. Jadi gue pakai Cyberpunk 2077 untuk mewakili tes gaming yang cukup CPU intensif gitu ya. Ini gue jalanin side by side lawan 14900K. Jadi kelihatan 265K-nya ketinggalan cukup lumayan di situ. Dan kita akan coba tuning RAM-nya si Arrow Lake. Tadi itu RAM-nya masih jalan out of the box ya. Jadi itu tanpa profil XMP atau masih SPD. Ini kita coba tes pakai AIDA 64 memory benchmark. Latency-nya ya 6400 tuh agak bubar. Bandwidth oke lah ya, ada di sekitar 80 GB per second. Dan berikut ini ada dua konfigurasi seputar memory controller di Arrow Lake yang perlu gua jelasin. Jadi yang pertama-tama namanya gear. Jadi ada namanya gear 2. Ini berarti memori controllernya si Arrow Lake itu jalan di setengah kecepatan memorinya. Ini adalah mode default dari si Arrow Lake. Kebanyakan Arrow Lake itu ekspektasi, toleransi atau kemampuan overclocking memory controllernya itu ada di gear 2 8000 sampai 8200. Nah, kebetulan memori gue ini bisa jalan 8600 gear 2 XMP gitu ya. Bandwidth-nya di situ kita bisa lihat masuk 100 GB per second, latency-nya udah lumayan turun. Nah, tapi di Arrow Lake ada satu mode lagi namanya gear 4. Ini sebetulnya di Raptor Lake juga ada sih, cuman nggak segitunya populer gitu ya. Buat overclocker biasanya yang pakai. Ini memory controllernya saat gear 4 itu cuman jalan di 1/4 kecepatan memorinya. Dan ini mengizinkan kecepatan RAM yang
sangat tinggi gitu ya. Jadi ini udah jalan 9000 lewat, itu masih benchmark gitu ya, masih bisa keluar skor, masih stabil juga. Bandwidth-nya udah tumpah-tumpah, tapi sayangnya di Gear 4 ini latency-nya nggak bagus-bagus amat, agak besar di situ. Jadi gimana dong jalan Gear 2 atau Gear 4 gitu? Mana solusinya untuk performa maksimal? Nah, di sini satu-satunya solusi bagi gue adalah ya tuning manual semuanya gitu ya. Gue coba pakai Gear 2 karena kayaknya kan gue mau coba memaksimalkan si latency-nya itu. Gue ganti main timingnya, gue ganti berbagai variabel sub timingnya di sana, dan gue juga coba di situ naikin ada 2 buah clock line di CPU namanya NGU atau D2D gitu ya. Itu clock line intinya tuh pengaruh ke performa dan juga latency-nya memori. Gimana hasilnya setelah dituning segini banyak? Tada, itu kita bisa lihat bandwidth-nya lewat dari 120 GB per second dan latency-nya akhirnya masuk ke angka di bawah 70 nanosecond, walaupun ya lumayan perjuangan gitu ya buat segini. Jadi tuning manual ini by the way nggak makan waktu cuman sehari ya teman-teman. Gua ngerjain ini lebih dari 2 minggu nyobain segitu banyaknya variabel, karena memang bikin RAM-nya stabil di speed tinggi ini dengan timing seketat-ketatnya itu cukup complicated. Dan catatan penting di sini, toleransi overclocking RAM itu ya tergantung memori controllernya juga gitu. Jadi Arrow Lake itu ada yang bisa 8800 sampai 9000 Gear 2. Ada satu prosesor gue yang bisa kayak gini gitu ya. Sayangnya 265K gue nggak bisa. Dan ini by the way cukup stabil, bisa memtest gitu ya. Jadi gue udah uji kestabilan juga. Jadi speed hasil dari tuning manual ini, semua subtiming segala macam tadi, itu harusnya masih cukup untuk bisa dipakai jalan harian. Nah, gimana performance-nya setelah tuning RAM ini? Yuk kita lihat. Ini default 6400 megatransfer yang awal tadi ya, belum XMP. Lalu kita ganti dengan Gear 4 XMP 9066, lumayan naik itu sedikit. Kita lanjut ke Gear 2 XMP 8600. Ini lebih tinggi ya dari Gear 4 yang 9000 tadi. Jadi menunjukkan sebetulnya latency-nya lebih prioritas daripada bandwidth. Oke, dan sekarang kita lihat itu adalah hasil dari manual tuningnya. Naiknya lumayan, itu udah lewat dari 15% peningkatan performance-nya. Nah, tapi gimana setelah kita tuning ini? Apakah bisa mengalahkan 14900K? Kita coba lihat. Ya, sayangnya walaupun udah dituning masih sedikit di bawah 14900K, itu 265K-nya gitu. Jadi apa yang bisa dituning lagi? Gue kebetulan nemu opsi di gamenya, jadi ada di gamenya sendiri namanya Prioritize P-Core. Ini dulu banget pas waktu di Alder Lake, di Raptor Lake, gue lihat ada opsinya dan gue bedain auto atau di Prioritize P-Core, itu nggak dapat peningkatan yang berarti ya, skornya within margin gitu ya, diulang-ulang beda-beda dikit, dan kadang-kadang malah gue sempet starter pakai ini gitu. Nah, pas waktu di Arrow Lake, ini coba kita lihat. Itu yang load gamenya hanya P-Core-nya aja dan kelihatan ada sedikit peningkatan frame rate. Dan ini efeknya P-Core Priority di benchmark yang kita jalankan gitu ya. Naik itu, gede lumayan. Masuk ke 160-an. Dan ini kalau kita bandingin ya, intinya Arrow Lake kita akhirnya deket sekali dan hampir menyamai sebuah 14900K. Oke, jadi harusnya eksperimennya udah kelar. Kita masuk ke kesimpulan singkat. Cukup jelas kalau overclocking memori dengan kecepatan di atas DDR5 8000 itu memberikan efek yang cukup signifikan ke gaming performance Core Ultra 7 ini. Dengan tuning yang betul, kita bisa naik kisaran ya 17-18%, hampir 20%. Jadi kelihatannya sejauh ini memori kenceng ya di atas DDR5 8000 gitu ya, berpotensi membuat Arrow Lake-nya jadi kenceng juga di gaming. Dan sedikit beda daripada kebanyakan sistem lain ya di sini. Untuk dapat latency memori yang rendah ini kita mengejarnya pakai frekuensi. Biasanya di beberapa sistem yang lain kita ngejarnya umumnya pakai timing seketatnya atau timing serendahnya. Di Arrow Lake ini kelihatannya lebih ada tendensi untuk kita ngejarnya pakai frekuensi. Nah, perlu diingat juga untuk tadi naik hampir 20% itu usahanya nggak sedikit ya teman-teman. RAM-nya yang kita pakai ini udah cukup high-end, tuh RAM premium, tuh RAM SUDIM kecepatan tinggi gitu kan. Dan mungkin untuk dapat kecepatan kayak gitu stabil, kita butuh dibantu sama motherboard yang 2 DIMM juga gitu. Nah, dan tentunya pasti kita butuh pengetahuan untuk tuning manual, pastinya butuh keluar waktu, effort, dan lain sebagainya. Itu ya soal memori. Observasi berikutnya, tadi pas waktu kita mencapai performance yang tadi bisa mirip sama sebuah 14900K, itu saat kita aktifkan opsi yang namanya P-Core Priority. Nah,
yang saat ini perlu dicatat adalah gue tidak tahu game apa saja yang punya opsi kayak begini. Kayaknya gue baru lihat Cyberpunk doang gitu ya. Dan mana game yang menunjukkan karakteristik peningkatan yang serupa gitu. Apakah cuman Cyberpunk gitu, atau ada game lain yang mungkin scheduling yang perlu ditune untuk lebih spesifik manfaatin P-Core ya si Arrow Lake ini gitu. Dan Intel tuh sebetulnya punya namanya Intel Application Optimization yang harusnya ngebantu untuk memberikan load ke core yang tepat gitu kan. Dia udah hidup tapi kok kelihatannya nggak segitunya bantu di Cyberpunk yang ini. Yang unik adalah gue sempat coba matiin semua itu i-core-nya di si Arrow Lake gitu ya. Dan cuman pakai 8 P-Core doang, tapi hasilnya nggak sebagus pas dibandingin yang tadi pas waktu kita pakai Cyberpunk semua core nyala tapi pakai mode P-Core only dari gamenya gitu ya. Kondisi ini sebetulnya membuat gue sedikit bertanya-tanya apakah si Arrow Lake ini secara arsitektur gitu harus dioptimalkan secara khusus untuk game tertentu gitu. Dan ya sayangnya analisis kayak gini ya nggak mungkin sebentar, nggak mungkin hanya satu game, butuh istilahnya puluhan atau ratusan sampel dari game gitu kan. Dan juga mungkin ada tuning khusus dari si developer buat si Arrow Lake dan gue tentunya tidak mau masuk ke sini gitu. Nah, jadi dengan kayak begini sebetulnya eksperimen tuning gue udah kelar gitu ya, walaupun gue sejujurnya agak sedikit mixed feeling setelah semua effort tuning memori ini 265K-nya baru sama dengan sebuah 14900K di gaming gitu. Tapi ya udahlah ya gitu ya. Anyway, kalau kita mungkin coba sedikit lihat value-nya si 265K ini, ya 265K ini kelihatan lebih mending dibandingkan 285K. Jadi istilahnya 265K itu cuma beda 4 i-core. Performa 265K-nya di Cinebench masih 85% 285K gitu kan. Jadi cukup dekat, sedangkan harganya 265K-nya ya istilahnya cukup beda jauh. Jadi 265K tuh harusnya harganya 70% si 285K. Value-nya 265K itu lebih oke dari 285K, udah kelihatan cukup jelas gitu ya. Tapi ya di 7 jutaan CPU alternatif lawannya 265K ini cukup banyak, termasuk last gen-nya sendiri si 14700K gitu. Seperti biasa juga tolong kasih komen teman-teman sekalian mau lihat pengujian tuning apa lagi gitu ya. Apakah gua perlu retest atau live gitu kan, testing RAM ini jalan di berbagai istilahnya kayak game atau aplikasi lain gitu. Toh teman-teman butuh mungkin data yang lain kayak misalnya tuning Arrow Lake ini buat mini ITX gitu kan, tuning daya gitu kayak undervolting, atau istilahnya teman-teman pengen lihat testing hardware yang lain seperti apa gitu. Kebetulan kalau gue misalnya punya barangnya gue akan coba testing, tolong itu ditaruh di komen di bawah ya. Nah, jadi gitu aja kayaknya. Thank you buat ASRock yang udah kirim motherboard, Intel yang udah kirim CPU, dan Vcolor terutama yang sudah kirim RAM CUDIM-nya sehingga membuat kita bisa punya eksperimen kali ini. Semoga data eksperimen dan pengujian ini berguna bagi teman-teman sekalian. Sampai jumpa di video gue yang berikutnya. Bye-bye!